dipahami dan jutaan rahasianya yang paling tersembunyi diungkap dengan penuh pengertian. Ular buntung sebesar pohon kelapa dengan panjang 9 meter dan warna kulit seperti tembaga tentu saja sangat mengerikan. Ular ini kerap terlihat berenang mengitari Waduk Malahayu di Brebes, Jawa Tengah. Berbeda dengan ular buntung Pulau Nusa Kambangan yang pendek seperti bantal guling, ular buntung Waduk Malahayu justru memiliki ukuran yang nyaris normal. Hanya saja, ia tak memiliki ekor. Hingga saat ini, dunia mengenal dua jenis ular raksasa, piton dan anaconda. Tetapi jelas, keduanya tak berkulit berwarna tembaga. Lalu, jenis apakah ular buntung berwarna tembaga ini? Apakah ia jenis piton dengan kelainan pigmentasi atau memang makhluk metafisik seperti anggapan banyak warga? Sekarang sudah tiba di puncak Dedablangan, Malahayu. Kita akan mencari keberadaan ular buntung yang menurut masyarakat sering terlihat di lembah danau sana. Ya, Bang. Kemarau panjang memberikan pemandangan amat mengesankan menuju Waduk Malahayu. Kami berharap ini sebagai pertanda baik perburuan yang berat. Sebagian besar masyarakat tepian Waduk Malahayu mengenal ular buntung sebagai penjaga pintu gerbang Waduk Malahayu yang merupakan sumber penghidupan bagi para petani. Bapak, terang orai buntung di desa? Terang. Itu di lebah mana Pak? Ayeuna si buntung mah tuh ayana paling wetan Pak. Paling wetan. Salam. Jadi kami turun tuluy ka ditu ka wetan. Eta teh segede kumaha Pak biasana? Biasana ageun. Sakumaha. Besar pohon kelapa lah. Sebesar pohon kelapa. Panjangnya. Panjangnya sekitar 9 meter lah. Oh, panjangnya. Panjang. Warna naon enggak, Pak? Warnana 3 seeng anu weukeun teh gitu. Dandang baru lah. Dandang tambaga dia. Dandang tambaga. Oh, berarti kuning Silver. Kemerahannya. Silver. Biasanya keluar jam seberapa? Lamun iya. Biasana lamun Jumat keluar. Eta teh tugasnya ngajagaan waduk. Nah, itu teh ngajaga waduk, ngajaga pintu itu teh pintu gerbang lah. Atau bisa. Kenapa? Kemarau panjang memberikan hikmah besar bagi para petani dengan lumpur keringnya yang subur. Bagi kami, lumpur kering telah membawa kami hingga ke tengah danau yang kini membentangkan padang savana dengan keindahan mempesona. Diam-diam, kami merasakan sebuah rahasia tersembunyi di balik keindahan yang terhampar. Perburuan penuh tantangan sedang menanti kami.
meneliti tentang keberadaan ular buntung di Waduk Malahayu membakar rasa penasaran dan naluri perburuan kami. Melakukan pencarian titik-titik di mana masyarakat sering bertemu dengan ular buntung dengan menggunakan perahu ini. Siapa? Danau yang luas dan dalam, padang savana kuning keemasan, gerumbulan semak belukar yang menyembunyikan lubang dan sarang, serta hutan jati yang kering kecoklatan, sepertinya akan mempersulit pencarian. Apa yang kita injak sekarang ini sesungguhnya adalah pantai dari danau atau waduk yang jika musim hujan ini semuanya tergenang. Mungkin di bawah rumpun kangkung liar ini ada lubang besar di mana ular yang kita cari bersembunyi. Waktu merambat dengan cepat. Kami terus bergerak di titik perburuan masing-masing. Seekor ular biasanya melakukan istirahat panjang mulai 3-6 bulan ketika dia habis makan. Tetapi keyakinan masyarakat, ular buntung adalah hewan metafisik. Artinya dia tidak butuh istirahat panjang dan tidak butuh lumpur kering untuk tidur panjang. Kita berharap dia benar-benar muncul di hadapan kita. Sepertinya medan perburuan kami tengah mempersiapkan kejutan besar bagi kami. Di mana biasanya dia pernah tinggal ular buntung? Hari orang buntung apa terus terang baik sare ayat cerita wungkul baheula. Zaman dulu gitu. Ayat cerita wungkul wujud mah sudah ada. Kos kumaha cari tanah? Ya biasa orangnya tapi buntutnya hilang. Ternyata fenomena keberadaan ular buntung itu hampir semua yang ada di keliling Danau Malahayu itu mengetahuinya, sampai ke daerah Cipetir ini ya. Pun pada tahu tentang ular buntung. Sekarang masalahnya saya akan coba mencari titik-titik keberadaan ular buntung yang pernah dilihat oleh masyarakat. Di mana Pak? Di sana? Pokoknya dari bendungan ke sana. Itu kan nggak ada tuh, ada pohon-pohonan. Kita akan menuju ke sana ya. Pencarian hewan jenis reptil di musim kemarau bukan perkara mudah. Mereka memiliki kemampuan alami menghindari bencana kekeringan yang panjang. Di musim kemarau seperti ini, beberapa jenis binatang biasanya melakukan tidur panjang. Dia menenggelamkan dirinya di dalam lumpur ketika kemarau mulai datang, dan dia akan tidur selama musim kemarau. Apakah ular yang kita cari juga jenis seperti itu? Itu yang belum kita ketahui. Waduk Malahayu sesungguhnya tempat ideal bagi berbagai jenis hewan. Di dalamnya hidup berbagai hewan air sebagai sumber makanan, sementara di tepiannya membentang hutan dengan aneka jenis hewan liar. Kemungkinan besar bahwa ular buntung adalah ular yang sebenarnya itu sangat memungkinkan sekali, karena di sini banyak makanan ular seperti burung dan binatang-binatang lainnya. Sehingga wajar kalau ada masyarakat yang beranggapan bahwa ular itu adalah ular nyata. Nah, masalah sekarang saya akan coba keliling dengan perahu untuk mencari titik-titik keberadaan ular itu, karena biasanya masyarakat menemukan ular itu di malam hari. Nah, siang ini saya akan mencari titik-titik untuk hunting di malam hari. Dan kebetulan sekarang hari Kamis, malam Jumat, di mana waktu yang sangat pas untuk mencari keberadaan ular buntung. Masalahnya, betulkah ular buntung yang kami cari ini memang benar-benar ular? Ini masih bagian dari danau. Karena mengering, dia kemudian menjadi daratan. Kita melihat ada satu rongga, tapi bukan. Ternyata ini bukan rongga. Ini cuma pohonan perdu yang bawahnya terbuka sehingga seperti lubang.
Oke, kita terus bergeser yuk. Beberapa jam berlalu, tetapi yang dicari masih belum nampak. Beberapa tanda yang ditemui tidak membawa kami pada makhluk yang dicari. Ini. Ternyata akhirnya kita menemukan kulit ular kering karena proses megarnya kulit ular. Masih ada lagi nih, masih ada lagi. Dengan ditemukannya ini, kita yakin bahwa memang di sini adalah habitat ular. Cuma masalahnya ini bukan ular besar, ini ular kecil. Mudah-mudahan ini pertanda baik buat kita untuk menemukan ular buntung yang kita cari. Lewat separuh waktu siang, tetapi tak ada tanda-tanda ular buntung kami temukan. Namun, jika ular buntung adalah ular metafisik, maka halnya akan menjadi lain. Ular buntung adalah ular metafisik. Sesungguhnya itu bukan makhluk yang kita cari, tetapi kita harus membuktikan dia metafisik atau hewan real. Seandainya siang ini kita tidak bisa ketemu, kita berharap malam hari dia keluar, karena beberapa narasumber menyebutkan ular ini justru sering keluar di malam hari. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan teknologi thermal untuk mendapatkan keberadaan mereka. Senja meredup. Harapan kini bertumpu pada perburuan nanti malam. Danau yang paling di situ antara Samjati biasanya kalau musim hujan itu terendam dan pasti lumpur di balik angkut jadi sarang. Sekarang kering jangan. Ya, tadi sudah ada beberapa titik yang ditunjukin oleh masyarakat sampai ke Cipetir tadi, dan mereka juga tahu di sekitar Normal Hayu ini emang ada ular buntung. Kalau gitu mungkin kita nggak usah berlama-lama gitu ya. Ya pas di malam Kliwon. Oke. Perburuan mencari ular buntung di Waduk Malahayu memaksa kami merayapi medan perburuan yang diselimuti oleh kegelapan. Malam ini saya akan mencari keberadaan ular buntung yang menurut masyarakat sering terlihat muncul di sekitaran sini. Mudah-mudahan malam ini kita bisa melihat sosok ular buntung seperti apa. Memburu ular berukuran raksasa di tengah kegelapan malam jelas berisiko amat besar. Namun, kami harus memecahkan misteri tentang keberadaan ular misterius yang selama ini kerap terlihat warga tengah berenang mengelilingi Waduk Malahayu. Saya mencium bau amoniak yang tajam. Biasanya ini adalah bau ular. Hembusan angin kencang dari arah sana. Jadi kemungkinan bau amoniak yang kita cium itu terbawa angin dari sebelah sana. Kayaknya kita harus terus ke arah sana dulu. Kami berharap ular buntung yang kami cari bukan makhluk metafisik. Siapa tahu, ia ular jenis piton biasa yang mengalami cacat pada ekornya. Kita mesti ekstra untuk mengawasi keberadaan ular buntung, karena bisa jadi dengan besarnya ombak air ini
ketika dia muncul, dia akan tersamar oleh gelombang-gelombang air yang dihempas oleh angin. Malam terus bergerak. Ular buntung sepertinya berada amat dekat dengan kami. Namun, ia masih enggan untuk memperlihatkan diri. Rumpun belukar yang kita injak ini ada ruang yang melebar di bawahnya. Tingginya mungkin sekitar 40 cm atau 50 cm, dan itu cukup untuk ular besar melingkar di bawah, istirahat selama musim kemarau. Malam ini adalah malam di mana biasanya ular buntung biasa terlihat muncul. Kalau dia ada di sini, warna tembaga kuning kemerahannya mungkin akan sangat menyolok jika terkena senter kita. Perburuan berlangsung dengan penuh kewaspadaan. Kami tak pernah tahu bahaya apa yang tengah mengancam di balik kegelapan. Selain upaya kita mencari ular buntung yang berukuran raksasa, di kawasan ini kita juga harus sangat waspada dengan ular kecil. Masyarakat sekitar sini menyebutnya ular gibuk, yaitu jenis ular tanah yang berbisa sangat mematikan. Dia berwarna coklat, persis warna tanah, dan sangat sukar dilihat. Tapi malam hari seperti ini, cahaya senter kita mudah-mudahan bisa menangkap pantulan cahaya dari matanya, dan kita bisa terhindar dari bahaya bisanya yang bisa membunuh kita. Tengah malam, sesuatu memberikan harapan. Semoga semua yang kami saksikan merupakan pertanda akan kemunculan makhluk yang kami cari. Nah, sini nih, gelombang airnya sudah mulai besar. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kemunculan ular buntung. Karena menurut masyarakat, ular buntung itu muncul pada saat gelombang air itu besar. Tiba-tiba, sebuah kejutan besar tiba-tiba muncul di depan mata. Serentetan peristiwa mengejutkan muncul menjelang pagi. Di titik perburuan kami masing-masing, hadir fenomena amat menakjubkan. Kalian gerak, bukan? Ayo. Maju. Baru saya melihat dari sana ada yang bergerak di atas permukaan ini. Kemudian dia menghilang di balik batu ini. Lihat. Malam perburuan terus dipenuhi ketegangan dan rahasia. Kelihatan nggak? Nih, cuma dari bentuknya dia nggak menyerupai ular. Dia bergerak nih. Dia bergerak. Tuh. Cuma dia nggak menyerupai ular. Dia menghilang. Dia menghilang. Setelah kita berusaha mendekat, dia menghilang. Malam perburuan berakhir menjelang pagi. Kamera kami telah menangkap sosok-sosok amat misterius. Mungkin dia yang kami cari, atau memang ada sosok lain. Ular buntung Danau Malahayu tetap tersembunyi dalam rahasia. Ada jutaan jejak misterius tersembunyi, tetapi perburuan tak akan berhenti, dan kami akan selalu kembali.